Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Summa qala. Makalah yang ke-15, halaman 74. Dari kebanyakan ulama bahwasanya merenung itu ada 5 macam. Merenung jamaah. Merenung ni biasanya kalau dalam masyarakat awam dia pakai pertanyaan kok kayak gini. Biasanya gitu jamaah. Tetapi pertanyaan kok kayak gini, kok itu tak mesti merenung. Bisa juga itu menggugat. Digugatnya, kok kayak gini. Tapi bisa juga merenung. Nah, merenung ini untuk mencari hikmah di sebalik peristiwa jamaah. Yang dimaksud dengan merenung di sini adalah mencari hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa saja orang yang diberikan Allah hikmah, berarti orang itu diberikan sesuatu atau khairan, kebaikan yang banyak oleh Allah Ta'ala. Jadi hikmah kemampuan kita melihat di sebalik sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'tabiru ya ulil albab, ya ulil absar. Ambillah i'tibar. Ulil albab, ulil absar artinya orang yang punya mata hati bening. Ambillah i'tibar. I'tibar artinya abur, ain ba waw ra, menyeberang. Tapi di Indonesia i'tibar artinya pelajaran, enggak ada yang salah di situ. Jadi i'tibar itu artinya menyeberang, seberangi peristiwa. Jadi ini ada peristiwa. Jadi kalau kita jalan di satu sisi jalan menyeberang ke sisi sebelahnya, itu namanya i'tibar, menyeberang. Ini ada peristiwa, kita seberangi peristiwa itu. Ada apa di sebalik peristiwa? Itu namanya menyeberang. Ya maaf. Itulah i'tibar. Jadi i'tibar menyeberang, mencari hikmah apa di sebalik peristiwa. Itulah merenung yang dimaksud dalam pelajaran kita. Jadi bukan merenung dalam pengertian menggugat. Jadi bismillahirrahmanirrahim. La yus'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya, yang ditanya kalian. Kalau bahasa kita, Allah tidak digugat, yang digugat kalian. Jadi pertanyaan merenung itu biasanya oleh kita pakai kok. Sayangnya kok kita ini biasanya tidak pada hikmah, tapi pada gugat, dan itu tanda ngeluh. Itu yang disayangkan jamaah. Makanya apa ya hikmah ini? Apa hikmah ini? Apa ya hikmah ini? Itu mestilah ada pada kita jamaah, karena segala yang Allah ciptakan, bismillahirrahmanirrahim, ma khalaqta hadza batila. Tidak ada apa yang terjadi ini sia-sia. Artinya di dalamnya ada hikmah semua. Cuma masalah macam tadi,
Orang yang kakinya sempurna tentu lebih mudah menyeberang jalan dari orang yang kakinya tidak sempurna. Orang yang kakinya sempurna lagi ada fasilitas untuk menyeberang jalan, lebih mudah untuk menyeberang jalan dari orang yang kakinya sempurna tetapi tidak ada fasilitas menyeberang jalan. Artinya jemaah, setiap orang punya kemampuan berbeda untuk i'tibar sehingga dapatlah hikmah di sebalik peristiwa. Tak jarang orang bilang, kalau tahu kayak gini, enggak mau aku. Nah, itu gugatan sebagai tanda penyesalan. Jauh lebih baik, apa hikmahnya mengapa aku begini? Gitu. Apa hikmahnya? Tidak satu dua suami mengatakan nyesal aku nikahi istriku. Tidak satu dua istri juga menyatakan nyesal aku menerima lamaran suamiku. Ini adalah gugatan. Tapi coba dicari, apa ya hikmahnya kau aku dapat suami yang begini? Apa ya hikmahnya kau aku dapat istri yang begini? Itulah kemampuan kita beriktibar. Itu yang dimaksud di dalam pelajaran kita. Berkata Ali karramallahu wajhah, tiada ibadat yang utama seperti merenung. Ini hati-hati. Kalau begitu, bagusan merenung daripada sembahyang. Jatuhlah dia pada kelompok sesat eling. Eling bahasa Jawa, artinya ingat saja sudah. Hadis jelas. Padahal yang dimaksud bukan ini. Yang dimaksud adalah ibadah tanpa merenung. Jemaah, ibadah tanpa merenung itu tak baik. Tetapi ibadah seperti merenung, maksudnya ibadah yang disertai renungan. Dalam satu-satu peristiwa, merenung sendiri bisa membawa orang dekat kepada Tuhan. Tidak satu dua orang taubat karena pikiran selintas. Tidak satu dua. Bukan tidak pernah dia nengok orang mati. Ya hari-hari ada orang mati, hari-hari dia tengok. Tapi sekali peristiwa entah kenapa ditengoknya orang mati, itulah yang membuat dia taubat. Zahir mata saya melihat, sampai matinya dia tak keluar lagi dari masjid. Itu jemaah. Jadi artinya kadang selintas saja peristiwa itu membuat orang bisa taubat. Nah, bisa itulah yang dimaksud oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Oleh kerana terlampau banyak orang yang berbuat solih secara zahir tapi kosong di dalam. Jemaah, kosong, tak ada apa-apa. Maka ketika itu ibadah menjadi tak baik. Jadi kalau ekstrim kita, mana lebih baik merenung atau sembahyang? Sembahyang tetap. Jemaah, itu tak boleh diubah. Tetapi sembahyang yang tidak ada merenung, berbanding merenung selintas yang membuat ia bisa taubat kepada Allah, maka saat itu berbaik. Saat itu, jangan potong cakap saya. Saat itu, merenung yang membuat dia dekat dengan Allah jauh lebih baik daripada saat itu orang itu sembahyang tapi tak ada isi. Namun secara umum memang sembahyang lebih dari yang lain-lain. Hati-hati ngajinya jemaah. Sebab ada ngaji yang aneh-aneh ini. Ada pemahaman di masyarakat itu, orang kalau sudah dekat betul dengan Allah Ta'ala tak perlu lagi sembahyang. Ada pemahaman begitu, tak perlu lagi sembahyang kerana sudah sangat dekat dengan Allah. Lantas yang sembahyang-sembahyang ini orang awam. Ini orang awam, jadi tak perlu dia sembahyang. Ini ekstrim jemaah. Jadi dia tak perlu sembahyang kerana sudah bersih. Ada pula pemahaman tak perlu sembahyang kerana hati masih kotor. Kalau tadi tak perlu sembahyang kerana hati sudah terlampau bersih. Ini ada pula pemahaman orang yang sembahyang itu orang-orang yang hatinya sudah bersih. Jadi kalau masih kotor, jangan sembahyang dulu. Kalau begitu, yang kita lakukan sekarang adalah upaya membersihkan hati. Nanti kalau sudah bersih, baru sembahyang. Ini semua keliru. Apapun jalan ceritanya, nomor satu tetap sembahyang. Jamaah.
Ya, jadi apa maksud di sini Imam Ali? Macam tadi yang sudah saya sampaikan. Ibadahnya kosong dari merenung. Maka saat itu perenungan yang datang tiba-tiba membuat dia dekat kepada Allah, atau perenungan sengaja dia merenung, bukan datang tiba-tiba, sengaja dia merenung membuat dia taubat dekat kepada Allah. Saat itu bagi dia ibadah yang terbaik adalah merenung. Jangan nanti salah kaji. Duduk aja lah awak merenung, ini dah bagus ibadah ni. Tak begitu. Jemaah ya. Berkata sebahagian arifin. Arifin artinya orang yang mengenal Allah. Ini saya ingatkan dulu. Arif itu artinya mengenal. Makanya di dalam belajar tauhid ada awwaluddin ma'rifatullah. Permulaan kita agama ini mengenal ma'rifah. Ma'rifah, mengenal, bahasa Arab artinya adalah kita tahu setelah sebelumnya tidak tahu. Kita tak tahu, belakangan jadi tahu. Maka itu disebut pengetahuan, itu namanya ma'rifat. Orangnya namanya arif. Jadi arif adalah orang yang tahu setelah sebelumnya tidak tahu. Tetapi di Indonesia arif menjadi bijaksana. Karena itulah kalau sudah belajar seperti ini, lantas disematkannya Allah yang maha arif. Perhatian jemaah, Allah yang maha arif. Ini berbahaya. Apa yang Anda maksud dengan Allah maha arif? Kalau yang dimaksud Allah maha arif dalam pengertian bahasa Indonesia bijaksana, yang dalam bahasa Arab itu hakim, bukan hakim. Kalau hakim itulah yang di pengadilan. Hakim yang bijaksana. Jadi kalaulah ketika dia mengatakan Allah yang ma'arif dalam pengertian bahasa Indonesia bijaksana, okey, tak ada masalah. Tetapi kalaulah dia masukkan arif dalam pengertian tahu setelah tidak tahu, dan dia sudah mengaji pagi ini, yang itu memang itu yang dimaksudkan dia, bukan yang bijaksana, maka dia murtad. Karena berarti Allah pernah menjadi jahil, bodoh, jamaah. Nah, itu menjadi jahil. Makanya hati-hati menggunakan kalau dia sudah kalimat bahasa Arab. Kalau sudah pakai bahasa asing, mau bahasa Arab kah, mau bahasa selain Arab kah, Inggris kah, Belanda kah, hati-hati. Jangan mudah-mudah begitu, termasuk kita bahasa daerah. Makanya saya sering, kalau kita di sini banyak orang Medan ini umumnya orang Melayu, saya tanya ini dalam bahasa Melayunya apa, supaya kita nggak salah. Kalau sekedar salah biasa okey. Kalau nanti cacat jamaah, ini berbahaya. Apalagi kalau kait dengan agama. Okey ya, baik jamaah. Jadi arif sudah tahu ya. Apa kata sebahagian orang arifin? Merenung itu pelita hati. Apabila padam tiadalah sinar hati. Ayo jamaah, ini apa hikmahnya? Biasakan merenung itu menjadi ginilah jamaah, setajam-tajamnya pisau kalau tak dipakai dia akan menjadi tumpul. Pisau yang biasa sebab dipakai, dia terus-menerus dipakai, maka menjadi tajam. Kalau kita lihat pisau dia itu kecil aja jemaah. Anda tukang rujak, saya pernah lihat, kecil aja pisaunya. Mungkin kalau kita lihat, buang sajalah. Tapi tajamnya luar biasa. Sebab apa? Dipakai. Nah, batin kita, jiwa kita, hati itu dipakai supaya dia hidup sehingga dia tajam. Apa hikmahnya ini? Kadang kita tak dapat. Karena apa hikmahnya ini ya? Apa hikmahnya? Apa di sebaliknya ini? Apa? Kalau makan kue enak, itu manfaat, bukan hikmah. Tapi ada apa di sebalik enak kue ini? Nah, itu beda jemaah. Jadi beda hikmah, beda manfaat. Kalau hikmah itu di sebalik sesuatu. Kalau manfaat ni apa yang kita rasakan jemaah? Ya. Jadi merenung itu pelita hati. Apabila padam dia tiadalah sinar hati. Ada hadis sebutkan, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sittina sanatan. Merenung sebentar lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Macam tadi juga. Merenung sebentar lebih baik daripada ibadah sunat 60 tahun yang kosong dari isi. Itu yang dimaksudkan jemaah. Jangan nanti merenung aja sekejap lebih bagus daripada duha yang kau kerjakan tu, daripada tahajud yang kau kerjakan. Tidak. Maksudnya adalah merenung sekejap lebih baik daripada ibadah sunat yang kosong.
Jamaah, tak ada apa-apa di dalamnya. Dia merenung yang bagaimana nanti ada 5 diterangkan oleh ulama dalam kitab kita ini ya. Berkata Syekh Hafni, maksudnya adalah merenung akan ciptaan Allah. Kalau di sini langsung Syekh Hafni menjelaskan merenung bagaimana yang dimaksud dalam hadis itu. Merenung akan ciptaan Allah, merenung akan sakaratul maut, merenung akan siksa kubur, merenung akan huru hara kiamat. Lebih baik daripada banyak ibadat, sebab kebaikan yang terkandung di dalam merenung itu. Itu maksudnya jemaah. Renungkan kebesaran Allah Ta'ala, renungkan macam mana nasib nanti sakaratul maut, macam siksa kubur dan seterusnya. Lebih bagus itu daripada ibadah sunat 60 tahun kosong dari renungan. Jemaah, jangan macam robot. Hati-hati ibadah kita ini jangan macam robot jemaah. Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang itu mencegah dari yang keji-keji, yang jijik-jijik, yang buruk-buruk, dan dari yang dilarang Allah Ta'ala. Tapi pada faktanya justru yang hilang sandal di masjid. Pada faktanya, kita tak tengok agama lain, itu urusan mereka jemaah. Tapi pada faktanya Islam sama Islam tak bagus. Padahal sembahyang itu mencegah yang tak bagus itu. Ngapa terjadi juga? Bahkan kadang orang yang rajin sembahyang pun sombongnya luar biasa. Bahkan kadang orang yang zahirnya solih, aduh Masya Allah, lantamnya luar biasa. Rasa-rasa macam surga tu kaplingan dia lah udah. Jemaah, ngapa terjadi? Tadi ibadahnya kosong, nggak ada isi, sekedar gerak. Fasih. Kalau dia jadi imam, kalau dia baca Al-Quran sedap, kalau dia bawa doa sedap, tapi kosong. Apa tanda kosong? Tak mempengaruhi perilaku dia. Jemaah, itu tanda kosong. Sebab kalau orang sedang solat, solat gini, ini kan zahirnya mayat ya. Kalau mayat terbujur itu di rumah, kan begini dia jemaah. Sebab kalau kita sedang solat, mati aku dah. Tangan sombong lagi tu. Jadi sembahyang yang kosong itu, sembahyang sunat yang dimaksud di sini, 60 tahun lebih buruk itu dari merenung sesaat akan kebesaran Allah Ta'ala, sehingga membuat dia dekat dengan Allah Ta'ala. Merenung siksa kubur, merenung sakaratul maut, merenung huru hara kiamat, merenung pahala masih sedikit, dosa dah cukup, dan seterusnya. Kita ni tak ada apa-apa, kita dah ngaji sini kan. Dia ingat nasihat Luqmanul Hakim yang 3 tu. Manusia ni 3, sepertiga. Yang lagi kaji 3 tu jamaah kan. Rohnya balik pada Allah, amalnya sama dia, badan dia bahagian belatung. Badan. Sayangnya kita selama ni lebih sibuk ngurus badan, belatung. Jemaah lantem kali, enggak ngerti saya. Saya enggak ngerti wallahi jemaah. Bukan aku untuk merendah-rendah cakap. Enggak ngerti saya. Kenapa orang harus lantam? Gaya enggak ada masalah. Kita udah mengaji capek jemaah. Gaya lantam belum tentu lantam yang bawaan dia gitu. Macam mana lagi? Ini lantam jemaah. Enggak ngerti saya sampai sekarang mengapa orang harus lantam. Padahal habis tu jadi belatung saja jemaah. Renung akan itu lebih bagus kata Syekh Hafni daripada ibadah sunnah 60 tahun. Berkata Syekh Khalil Ar-Rasyidi, macam mana supaya bisa merenung? Di antaranya tidak akan berhasil merenung itu melainkan sebab senantiasa berzikir dengan lidah yang disertai hadir hati, sehingga menetap zikir ini bersemayam di dalam hati. Inilah Allah bisa karena biasa. Biasakan jemaah berzikir dengan mulut, biasakan. Nanti akan meresap di dalam hati. Itulah yang keluar waktu sakaratul maut. Sebab apa? Sudah isi dia. Diisi dia. Jemaah. Kalau yang mengisi atau kalau isinya yang tak bagus, nanti keluar yang tak bagus-bagus. Jemaah. Rata-rata punya kereta kita ni, jemaah. Apa yang diisi ke kereta kalau kita ke pom bensin? Kalau kita ke galon, bahasa kita Medan. Apa yang diisi? Diisi wadahnya, tangki, yang diisi minyaknya. Kan gitu. Diisi minyak, maka keluar tenaga. Jadi apa yang keluar tergantung apa yang masuk. Jadi biasakan masuk jemaah, biasakan masuk, nanti yang keluar itu. Mudahnya orang latah, apa yang keluar? Tengok apa yang biasa masuk. Ada kita nih kalau terkejut yang keluar astagfirullah.
Oh, astagfirullah, Allah. Karena memang itu yang masuk. Makanya kata Syekh Khalil Ar-Rasyidi, merenung tadi itu tidak berhasil kecuali kalau orang itu senantiasa berzikir dengan lidah yang disertai hati, sehingga menetaplah zikir itu bersemayam di dalamnya. Ini pun masih tergantung kepada makrifat kepada Allah. Sekurang-kurangnya ngaji akidah 50 jamaah, kajikan itu, ya. Karena kapan saja seseorang tidak mengenal Allah, betapa dia teguh berzikir dengan hati dan lidahnya. Tak kenal, itulah bahasa kita, tak kenal maka tak sayang. Tak kenal apa? Kita hargai sesuatu karena kita mengenal sesuatu itu. Bagi kita jemaah, bagi kita benda ini tak ada harga. Tapi bagi dia, benda ini berharga luar biasa. Mengapa? Inilah tongkat yang menyelamatkan dia waktu dulu perang kemerdekaan menghadapi Belanda 45-49. Padahal bagi dia campak-campak aja. Masih banyak benda lebih mahal lagi. Tapi bagi dia tidak. Tongkat inilah jemaah. Bukan dia cacat, dia tak ada cacat saya. Tapi tongkat ini menyelamatkan dia. Karena waktu itu untuk lari, dia tolak badan dia menggunakan tongkat tadi. Selamatlah dia dari Belanda jemaah. Jepang kalah 45, habis masuk Belanda balik. Jemaah, selamatlah dia. Bagi dia itu berharga kali. Mengapa? Kena ngerti nilainya. Maka zikir itu menjadi kosong saja karena enggak ada kenal kita dalam zikir itu. Tahu kita kan subhanallah, 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 subhanallah. Lama-lama aja subhanallah, 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 subhanallah. Hamna, 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 ham. Apa nih? Labar. Tak ngerti dia apa isi dia. Zikir la ilaha illallah itu pun Allah, hil. Mengapa begitu ringan? Bahkan habis berzikir macam tak ada kesan. Sebab kosong dari ma'rifah, kosong dari ilmu, kosong dari isi jamaah. Makanya saya katakan, isilah dia dengan ma'rifat 50. Ma'rifat 50 itu 41 ada pada la ilaha illallah, 9 ada pada Muhammadur Rasulullah. Kita kaji itu isi jemaah. Jadi ketika subhanallah, subhanallah, betul-betul terasa sama kita bahwa Allah Ta'ala Maha Suci. Tak ada boleh kita sematkan hal-hal yang kurang pada diri Allah Ta'ala, ya. Makrifat sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Ibrahim Ar-Raqi adalah apa makrifat? Tetapnya kebenaran apa adanya. Kebenaran itu sesuai dengan diri, kebenaran itu tetap pada hati kita, tak berubah lagi. Itu makrifat jamaah. Seperti yang terlintas di dalam pikiran, tidak seperti yang terlintas di dalam pikiran. Kalau terlintas itu dia belum menetap, lewat aja begitu. Lewat itu bukan makrifat. Makrifat itu dia menetap dalam hati kita, menjadi keyakinan kita jamaah. Merenung itu banyak salurannya. Inilah dia kaji kita, ya. Yang paling utama adalah merenungi tanda-tanda Allah. Ini saya baca cepat jamaah karena udah sering kalau ini. Merenungi tanda-tanda Allah, yaitu ciptaan Allah. Apa maksudnya? Keajaiban ciptaan Allah yang luar biasa. Hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian sendiri, mengapa kalian tidak cermati? Terlampau banyak kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya maaf ya, saya berkali-kali sudah katakan, tidak ada larangan kita pergi wisata. Apa masalahnya situ? Itu bukan pekerjaan maksiat. Pergilah wisata, bawa suami, bawa istri, bawa anak. Apalagi kadang kita sibuk, ada yang suaminya sibuk kerja, istri tak kadang payah jumpa anak pun, pergilah jamaah. Tetapi hati-hati mulut manis kita dengan mengatakan melihat kebesaran Allah. Mengapa hati-hatinya? Boleh jadi orang ini tidak jujur. Bukan mau melihat kebesaran Allah, tapi mau berwisata saja. Dalam diri sendiri ada berapa banyak kebesaran Allah Ta'ala? Dalam diri kita jemaah, ada berapa banyak kebesaran Allah Ta'ala yang tidak mungkin dihitung. Apa jadinya kalau mata tidak bisa kedap-kedip? Sehari 2000 kali mata ini kedap-kedip jemaah tanpa kita perintah. Coba apa jadinya kalau mata ini terkatup saja atau terbuka saja, nggak bisa kedap-kedip. Liur air, mata air, sama-sama air. Tapi coba lihat bedanya jemaah. Apabila hidung tidak ada bulu hidung, apa yang terjadi jemaah?
Apa yang terjadi? Ini berbahaya sekali kalau bulu hidung ni tak ada. Cukup banyak penyakit atau benda-benda kotor bisa masuk. Sempurna Allah Ta'ala berikan penyaring di situ. Di tubuh kita sudah cukup banyak kelebihan. Cukup banyak kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Itu bisa untuk menjadi jalan kita mendekat kepada Allah Ta'ala. Sadarkah kita bahawa kita masih bisa nikmati makanan sebab dagu kita masih bisa bergoyang? Kalau dagu tak bergoyang, sekaya apapun dia, sehebat apapun, dah tak ada lagi hidup ni jemaah. Ada loh. Betapa enaknya kita tarik turunkan nafas dan seterusnya. Jadi merenung ciptaan Allah. Maksudnya keajaiban ciptaan Allah yang luar biasa. Bukti kekuasaannya yang tersembunyi dan yang nyata. Yang tersebar di langit dan bumi. Terang betul hari, tiba-tiba hujan. Lihatlah tu jemaah. Yang lucunya sini hujan, sebelah tidak. Kenapa kau tak datang? Hujan lebat kali. Mana ada hujan kata. Terang kali pun sini. Ada. Tapi sekarang sudah mudah orang percaya. Kenapa? Sekarang ada sarana perhubungan jemaah. Bisa dia buat video. Kau lihatlah ni hujan sekarang sini. Atau semakin santun, semakin ramai kabar, tempat kami hujan, tempat kami enggak, tempat kami hujan, tempat kami enggak, jemaah. Semakin mudah. Apa artinya? Kuasa Tuhan. Yang kadang-kadang lebih dahsyat lagi, satu rumah saja hujan, sebelahnya tidak, jemaah. Ada begitu. Yang lebih dahsyat pula lagi, ya sebenarnya sama saja dengan tadi, satu lokasi kecil saja hujan, sebelahnya tidak. Ya, sini tak ada hujan, situ hujan. Ya, memang hujan. Gitu. Yang lebih pula lagi, kalau secara ngaji agama tidak jamaah. Sekarang di Indonesia, mungkin dari dulu saya tak tahu lah ya, hujan apa es yang kecil-kecil tu jamaah. Ya, itu yang kalau kita ngaji dulu di madrasah ma'usal jin, air salju katanya. Maksudnya air salju tu lah dia tu, kerikil-kerikil es tu jamaah. Coba dulu kuasa Allah Ta'ala. Kalau untuk Indonesia, entah sekarang masih ada apa tidak. Indonesia ini kata orang negara tropis, oke lah, negara panas. Tapi justru di Indonesia ada bukit ujungnya salju. Namun saya tak tahu bukit ini masih ada atau tidak di Papua jemaah. Luar biasa kekuasaan Allah Ta'ala. Melihat keajaiban-keajaiban itu. Di antaranya adalah dirimu. Di antaranya adalah dirimu. Di diri kita sendiri terlalu banyak keajaiban jemaah. Perhatikan firman Allah surat Yunus surat 10 ayat 101. Bismillahirrahmanirrahim. Unzuru ma'adha fis samawati wal ardi. Artinya perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Ini jemaah. Kan luar biasa. Kemudian wa fil ardi ayatul lil muqinina wa fi anfusikum afala tubsirun. Di bumi terdapat tanda-tanda bagi orang yang yakin, dan juga pada diri kalian sendiri. Maka apakah kalian tidak memperhatikan? Surat Al-Muddathir surat 51 ayat 20 sampai 21. Perhatikan ya, pada diri kita sendiri aja cukup banyak. Diri kita cukup banyak jemaah. Kotoran yang ada di telinga kita itu luar biasa fungsinya. Ini yang zahir-zahir saja jemaah, zahir-zahir saja. Belum lagi yang di dalam, belum lagi kalau bagi para ahli, yang ahli tubuh manusia. Ahli tubuh manusia jemaah. Luar biasa tubuh kita ini. Amat sangat luar biasa. Listriknya ada, airnya ada, kemudian kerjasama seluruh anggota tubuh, kerja saraf seterusnya jemaah. Makanya orang yang belajar sains itu kalau dia jujur lebih mudah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubuh kita ni satu sistem yang sangat rapi dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sempat sebentar saja mempelajarinya dulu jemaah. Kami sempat belajar dulu namanya pelajaran anatomi fisiologi. Hanya beberapa saja, tak sempat mendalam. Luar biasa tubuh manusia. Belum lagi sistem listrik yang ada di dalam otak manusia. Daya ingat manusia luar biasa jemaah. Kemampuan manusia untuk mengenang, mengingat, berfikir luar biasa sekali. Tidak ada makhluk seperti ini. Wa fi anfusikum. Tapi tadilah
Macam zikir tadi itu juga. Kita zikir itu kita jadikan lewat begitu saja, karena zikir itu tidak kita isi dengan pengetahuan di dalamnya. Maka lewat aja gitu jemaah. Sama macam gitu jugalah, ya. Nah, kalau kita merenungi tanda-tanda kebesaran Allah, melahirkan, tumbuhlah dari perenungan ini tauhid dan yakin. Maksudnya, perenungan ini menambah kenal kamu akan zat Allah dan sifatnya dan namanya. Maha benar Engkau ya Allah, Maha besar Engkau ya Allah, kuasa Engkau ya Allah, dan seterusnya. Jemaah. Dan seterusnya. Saya kadang gini lah jemaah. Mudah aja untuk mudah. Rambut sama alis itu sama-sama jenis rambut. Alis ini kalau kita cukur, dia pasti tumbuh lagi. Tapi tumbuhnya tak akan lebih panjang dari rambut. Apa hikmah? Ada jemaah. Andailah alis seperti rambut tumbuhnya, kita tak akan mampu melihat. Tak akan mampu kita melihat, karena tertutupi oleh alis. Pertanyaannya, siapa yang nyuruh dia berhenti tumbuh sampai sebatas itu saja? Ada jemaah. Kalau dia panjang terus dia apa jadinya? Padahal dia sama rambut. Oke, sekarang lebih jauh, agak masuk ke dalam sedikit. Warna apapun makanan yang kita makan memang mempengaruhi kotoran, tapi umumnya adalah kuning. Kenapa dia bisa berubah jadi kuning? Padahal yang dimakan tak kuning. Jamaah. Yalah, secara ilmu pengetahuan memang ada di dalam itu jamaah disebutkan begini. Memanglah ada. Tapi mengapa bisa jadi begitu? Tidak yang lain. Berubah dia jamaah, berubah dia. Kenapa bisa seperti itu? Nah, jadi artinya pada diri kita sudah cukup kelebihan-kelebihan itu ya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta tabayyana lahum annahu al-haqqu. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Surat Fussilat ayat 53. Jadi merenung akan tanda-tanda Allah melahirkan tauhid. Melahirkan tauhid jemaah. Ya. Di antara buah yakin adalah tenang hati. Ini deh. Di antara buah yakin, kamu begini yakin, buahnya apa? Tenang hati. Kata-kata tenang hati dihajatkan orang hidup ini tanpa masalah. Udah tenang semua, apalagi masalah hawa. Keliru. Karena hidup sama dengan masalah. Hidupnya sama dengan masalah, jemaah. Makanya kalau ada orang lari dari masalah, saya aneh aja. Jadi macam mana mualim kata orang tuh? Aku tak tahu. Nama masalah. Jemaah. Hidup ini masalah, apapun ceritanya pasti masalah. Kenyang masalah, lapar masalah. Lapar kita, masalah lemas badan. Kenyang kita ngantuk. Normal jemaah, itu normal. Orang kenyang pasti ngantuk. Karena ketika perut penuh, maka konsentrasi darah ke perut untuk membantu proses pencernaan, sehingga volumenya kurang di otak, otak jadi lemas, tidur. Normal jemaah. Mau awak nggak usah ngantuk-ngantuk nih, ya udah nggak usah makan, lapar. Masalah, semua masalah. Jadi karena semua masalah, saya katakan pada waktu pengajian itu, kita ini lemah untuk berhadap-hadap dengan masalah. Lemah kita nih. Ya oke lah, 1, 2, 3, 4 semua macam mana. Jadi kita hadapi. Enggak, kalau saya nggak saya hadapi, saya bilang. Kalau saya caranya pakai los saja. Los aja situ. Ngerti los ya jemaah? Bahasa kita hari-hari los. Kalau bahasa Melayu lantak. Lantak. Jadi nggak usah pedulikan. Bukan juga begitu. Jadi macam mana? Yang bisa diselesaikan, selesaikan. Nggak bisa terus macam mana? Macam mana terusnya? Kalau nggak bisa, jadi pikiran ya rugi. Hidup sekali kok jadi pikiran, rugi jemaah. Ya bisa selesaikan, nggak usah. Menghadapinya saya katakan, kalau saya tak tahu yang lain, saya katakan, kalau saya tak sanggup menghadapi masalah. Terus sedang aja nggak sanggup jemaah. Berarti cengeng kok ya cengeng. Karena itu ya los saja. Bisa selesaikan, nggak usah titik. Terus mau apa jemaah?
mau jadi bahan pikiran, itu bukan urusan kau. Urusan kau hanya menyampaikan dakwah. Bahwa orang dapat hidayah atau tidak, itu di luar kuasa kau. Sebab Rasulullah kalau pulang dakwah, ada jadi pikiran. Rasulullah ingin agar orang yang didakwahi mendapat hidayah. Keluar beberapa firman Allah yang intinya tidak ada urusanmu selain menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim, di antaranya, in alaika illal balagh. Tak ada urusan kau selain hanya nyampaikan saja. Kok ada di pikiran? Jemaah, bukan urusan kau itu. Urusan kita menyampaikan. Habis. Tetapi pun kalau menyampaikan ya serius lah. Selesai jemaah. Ya namanya rumah kita memang di tepi sungai. Yang sungai tadi bila hujan pasti banjir. Dulu tak begitu. Tapi belakangan asal hujan, jangankan lebat, sebentar aja hujan, banjir. Terus jadi pikiran. Yang nggak usah dipikirkan, pindah. Ya nggak ada duit pindah, ya bertahan di sini. Ya tapi kayak gini, ya udah pindah. Yang nggak ada duit, ya udah bertahan di sini. Yang itu apa jadi pikiran? Ya maaf. Ya sedih juga lah, ya sedih lah memang. Tapi haruskah sedih ditambah sedih lagi? Karena memang kita ada di sini, mau bagaimana? Anda kan tinggalnya di Belawan, jamaah. Itulah kira-kira risikonya. Bila takut dilamun ombak, jangan berumah di tepi pantai. Itu pelajaran SD awak dulu, bahasa Indonesia. Bila takut dilamun ombak, jangan berumah di tepi pantai. Mungkin sekarang tahu ombak tapi pasang. Ya udah, macam mana lagi? Macam mana? Ya udah nggak mau pasang, macam ya rumah kami pun Belawan ya sampai sekarang. Mak masih di Belawan lagi. Jadi kalau tak mau kena pasang, pindah dari Belawan. Tak ada duit. Ya sudah. Apa cara? Dibuatlah benteng air. Atau rumah itu ditinggikan. Tak ada duit untuk membenteng meninggikan. Ya sudah. Macam mana lagi? Oh, macam mana jemaah? Coba dulu. Maksud saya adalah jangan keliru dengan kalimat tenang tadi. Orang yang yakin dia akan tenang, bukan tanpa masalah. Apakah dengan kita ngeluh pasang tadi tak jadi? Tidak. Tetap saja. Tetap saja. Maka mau tak mau, minta sama Allah mudah-mudahan ditambahlah duit supaya bisa ditinggikan. Jamaah, supaya bisa ditinggikan. Sebab kita orang bertuhan, minta sama Allah. Ada-ada saja jalannya. Rupanya datang bantuan dari sana, Alhamdulillah. Misal kata, jamaah, minta izin saya kepada kita semua seluruh jamaah ini. Saya bukan maksud apa-apa. Jangan keliru dengan kata-kata tenang dalam agama. Jangan nanti dikira enak kali lah hidup ni. Ya, tenang hati awak. Tak ada masalah awak. Ragu kita jamaah. Hidup enggak kawan nih? Hidup masalah, mati pun masalah. Mati masalah. Timbul pertanyaan munkar nakir. Baru betul tak ada masalah setelah di surga. Makanya kehidupan surga itu tahu saya renung-renung. Ada masalah aja mah. Bagi sebagian orang apalah enaknya hidup lurus saja gitu. Ramainya hidup ini karena ada masalah. Coba kalau nggak ada masalah nih. Sedang nggak kira-kira? Coba pikirkan dulu. Renung-renung dulu sendiri. Hidup gini tak ada masalah. Lempang aja. Kira-kira enak nggak? Coba dulu ya mah. Mau makan ada nasi, mau buang air besar nggak usah dibuangkan, terbuang sendiri. Nah, kira-kira coba dulu. Pikir. Kira-kira enak nggak? Itulah rupanya fungsi daripada rem. Rem. Kalau tak ada rem. Kalau tak ada rem dan jalanan kita tak ada lubang, tak ada halangan, kira-kira kecelakaan nggak orang nih? Yang berkendara. Jalan tol ini kita sendiri, lurus, mulus, rem tak ada, jalan aja terus. Kecelakaan nggak? Saya dulu waktu guru terangkan agak bahaya, namanya anak-anak. Remaja lagi kami jamaah, remaja. Waktu itu saya sanawiyah, 80-an. Guru terangkan, itulah fungsinya rem. Gitu nih.
Kalau tak ada rem tu, kecelakaan orang. Awak payahlah, orang namanya remaja pula jemaah. Remaja, pengalaman remaja, tak mengerti awak hidup ni. Gitu je. Jadi kita bisa begini, kan ada masalah. Masalah tu lah jadi rem, jadi ramai dia. Ini kita kerja segala macam. Kalau tak ada masalah, ini saya teruskan nih. Kalau tak ada masalah dalam hidup nih, orang keluar cari makan enggak? Tidak. Kalau orang keluar tak cari makan, ada nggak kehidupan? Tak ada. Sesungguhnya masalah itu hikmahnya tadi supaya ada kehidupan. Tahu-tahu masuk surga tak ada masalah, macam mana tu? Makanya tak usah pikir-pikir surga. Yang kita perlukan jalan masuk ke surga. Itu jemaah. Jadi surga nanti tak ada masalah. Sehingga kalau dia yakin, maka menjadi tenang hati terhadap apa? Janji Allah. Dan percaya kepada jaminan Allah. Dan berbuat sepenuh hati karena Allah. Dan meninggalkan segala yang melalaikan dari Allah. Dan mengembalikan segalanya kepada Allah. Dan mencurahkan semua kemampuan untuk menggapai ridha Allah. Inilah konsep istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuma sayangnya kita kalau inna lillahi itu hanya untuk musibah saja. Padahal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itulah tauhid. Dari Allah ke Allah. Dari Allah ke Allah. Dari Allah ke Allah. Jamaah. Segala Allah Ta'ala. Mencari ridha Allah, cari pahala dari Allah, bukan cari pujian, sanjungan manusia. Bukan takut kalau nanti dimaki, dibenci, dihina orang. Tak ada sampai situ. Urusan dia hanya menggapai, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu renung pertama. Renung kedua, dan merenungi nikmat-nikmat Allah, yaitu segala nikmat yang sempurna yang diberikan Allah kepada manusia dan seluruh anugerah yang dikurniakannya. Nanti apa yang dilahirkan oleh ini? Ya, kita mau baca dulu uraian di dalam. Merenungkan nikmat, merenungi nikmat Allah Ta'ala. Terlampau banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, jemaah. Terlampau banyak. Allah berfirman, ini surah 7 Al-A'raf ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Ingatlah nikmat Allah. Bukan suruh hitung ya, ingat nikmat Allah supaya kamu dapat keberuntungan. Lagi-lagi macam tadi jamaah, saya pun bukan menolak kita ada masalah, tidak. Tapi mampulah kita melihat nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Untuk tahu bagaimana caranya, ayo, ini rombongan daripada pengajian Al-Muhyad, coba buat wisata ke rumah sakit sekali-sekali. Pergi ke rumah sakit, utamanya ruang ICU. Pergi jemaah. Ya mungkin ada saudara kita atau bahkan kita sendiri yang sedang ditimpa musibah sakit. Oke, saya tak tolak. Aja. Pergi. Supaya tahu kita betapa hebatnya sekarang kita mendapat nikmat sehat dari Allah Ta'ala. Jemaah. Jemaah. Pergi. Ngeri. Ya. Waktu itu saya ada di Pirngadi. Waktu itu saya sedang praktek di Pirngadi jemaah. Ada beberapa bulan saya praktek. Mendampingi, karena kita masih pelajar, jadi mendampingi senior untuk ngambil-ngambil darah dari pasien yang berat-berat itu jemaah. Saya masuk Pirngadi dulu, bukan sekarang. Kalau sekarang udah baguslah pelayanan. Dulu luar biasa jemaah. Kurang-kurang baik. Ya. Jadi saya ikut ngambil-ngambil darah tuh jemaah. Memang kurang ramah lah terhadap pasien menurut saya jemaah. Ya mungkin saya salah, saya tak tahu, kurang ramah menurut saya. Dan secara medis tak betul juga begitu. Ngambil darah tu dari pasien. Dalam hati saya, ya Allah, terkapar-kapar orang tu di bangsal-bangsal tadi jamaah tu duduk-duduk begitu. Sehat kali kita ni. Memang tak balik macam tadi. Pasti ada masalah. Tapi terlampau hebat nikmat sehat itu jamaah. Terlampau hebat. Saya udah tua mana sehat-sehatnya lah. Itu normal. Onderdil sudah mulai aus, itu normal jemaah. Andalah kita ni buatan Jepang atau Jerman, mungkin dah tak berketentuan lagi ini jemaah. Wajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi. Normal, itu normal jemaah. Pergilah rumah sakit, pergilah. Biar tahu kita, jangan asyik menggugat Allah. Ngeri bahasa saya ini jemaah, menggugat Allah.
Terlampau banyak nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Itu sehat itulah jemaah. Sampai ada orang kaya raya pun rasa dia macam nyesal punya harta banyak nih. Yang penting asal sehat. Coba dulu jemaah. Jadi renungi nikmat Allah Ta'ala. Belum sampai supaya ya, atau melahirkan. Kemudian ayat berikut, Bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kalian menghitungnya. Surah Ibrahim ayat 34. Makanya tadi di atas disebut ingat, bukan hitung. Karena nggak akan mampu kita menghitung nikmat itu, mustahil. Mustahil ada alat yang mampu menghitung nikmat Tuhan, itu sangat mustahil jemaah. Sangat, bahkan pakai sangat pun, karena terlampau banyak nikmat Tuhan. Makanya yang disuruh adalah mengingat terlampau banyak nikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Kemudian barulah diterangkan Allah tuntas. Ya. Kalau sikap ibadat, tak ada di sini dicantumkan ayat. Ini menuntaskan. Apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apa saja nikmat yang ada pada kalian itu dari Allah datangnya. Surat An-Nahl ayat 53. Apa saja nikmat yang ada pada kita datang dari Allah Ta'ala. Memang zahir kita lah yang usahakan menjaga kesehatan, berbuat begini ya, lari kita pagi, memakan makanan yang sehat dan seterusnya jemaah, gaya hidup yang sehat. Memanglah usaha kita, tapi sesungguhnya itu semua datang daripada Allah Ta'ala. Jadi tauhid jangan geser. Tauhid jangan geser. Karena kadang orang yang dapat nikmat ini tauhidnya mau geser jemaah, ya. Apalah yang dilahirkan daripada merenungi nikmat Allah? Rasa cinta dan syukur. Buah perenungan ini adalah hati yang dipenuhi rasa cinta kepada Allah, sibuk bersyukur batin dan zahir, sebagaimana Allah mencintai dan merelakannya. Alhamdulillah, syukur kali ya Allah, Masya Allah. Kaki dah 3. Orang kakinya berapa? 2. Dia 3 kaki dia. Tambah 1 tongkat. Tapi senyum aja awak tengok. Awak pun jadi risau. Rupa tauhid dah lebih. 3 kaki ni Pak, masih bisa saya ke masjid, masih bisa saya mengaji, masih bisa saya wirid, masih bisa saya takziah, masih bisa saya menghadiri perayaan-perayaan agama. Alhamdulillah. Ada pula kaki itu 4. So, 2 tongkat. Ada pula tak berkaki lagi, beroda. Tapi malu awak, senyum aja. Macam mana ni rupanya ni? Mampu dia sudah melihat ini semua datang dari Allah. Selama iman tak tercabut, pada alhamdulillah lah itu. Iya, malu kita jemaah. Kalau rasa kita susah lah hidup ni. Kenapa aku aja dah pening kepala awak? Dia beroda lagi, tetap senyum, tetap sembahyang, tetap tak ada ubah. Ya, Masya Allah. Sebab apa? Mudah-mudahan itu hikmah daripada merenungi nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Mampu melihat itu semua jemaah. Menurut awak susah lah hidup dia ni. Zahirnya mak-mak kata jemaah mata pula buta. Zahirnya dia susah lah. Tapi enggak ada rasa dia susah. Malah salutnya awak, hafal Quran normal jemaah. Orang buta hafal Quran itu biasa tu. Malah dia ulama. Kadang saya sampai sekarang enggak ngerti wallahi. Macam mana cara dia baca kitab tu? Dia dari lahir kafiful basar. Orang Arab sebutnya kafiful basar, buta. Tapi dia ulama betul jemaah. Saya enggak ngerti bagaimana cara membaca kitab itu. Dan menjadi rujukan. Jemaah. Macam mana itu? Kalau dalam ini ulama dalam pengertian ilmu-ilmu agama secara total. Jemaah. Ada dia ahli agama, Profesor Ayub saya sebut nama. Buta. Dia dipakai oleh Universitas Gajah Mada ngajar di UGM jemaah. Karena di UGM itu ada institusi internasional untuk kajian agama-agama, itu menerima mahasiswa. Seingat saya dulu S2, enggak tahu sekarang S2 apa S3. Jemaah. Banyak juga awak tak tahu. Di antara yang ngajar itu Profesor Ayub, buta dari Mesir. Macam mana ni ya? Gitu. Itu. Ya memanglah ada huruf Braille itu ada, tapi kan jauh lebih sedikit buku-buku yang berhuruf itu daripada yang macam kita. Tapi mereka jadi ulama, jadi alim. Saya tidak mengerti. Tentu yang ahli lah yang mengerti mengapa, bagaimana cara mereka jemaah. Kan ada spesial ahli tentang itu. Saya tak mengerti jemaah. Saya hanya mengagumi kuasa daripada Allah Ta'ala. Sampai situ saja.
Macam mana pula kami yang tak buta ni? Apa yang sudah kami dapat? Jemaah ya. Jadi itu merenungi nikmat Allah Ta'ala. Kemudian melahirkan rasa cinta dan syukur. Kemudian merenungi janji Allah terhadap amal solih yang dijelaskannya, itu terbalik tulisannya ya jemaah, dijelaskannya, itu dijelasankannya, itu terbalik ya. Merenungi janji Allah, merenungi janji Allah terhadap amal solih yang dijelaskannya kepada para kekasihnya dan kebaikan dunia dan akhirat yang disediakan Allah untuk mereka. Lihat Al-Quran surah As-Sajadah ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman kana mu'minan kama kana fasiqan la yastawun. Apakah orang beriman sama seperti orang fasik? Mereka tidak sama. Artinya tak usah ragu akan janji Allah Ta'ala. Buat aja baik-baik sudah. Pasti yang datang baik. Ingatlah ungkapan orang tua-tua kita dulu. Tangan mencincang, bahu memikul. Memukul air di dulang, terpercik ke muka sendiri. Artinya baik yang kita buat, baik yang kita dapat. Buruk yang kita buat, buruk yang kita dapat. Untuk kita semua jemaah. Sekarang Allah janji orang baik dapat baik. Merenungi janji Allah. Ayat berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang memberikan, suka memberi dan bertakwa kepada Allah dan membenarkan perkara yang baik, maka kami nanti akan menyediakan baginya tempat yang mudah. Maksudnya surga. Jamaah. Surat Al-Lail. Surat Al-Lail ayat 5 sampai 7. Begitu juga yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu allazina amanu minkum wa 'amilus solihat lastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Artinya Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengerjakan amal salih bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan berkuasa orang-orang yang sebelumnya. Surat An-Nur ayat 55. Seterusnya, Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara lafi na'im. Orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada di dalam surga yang penuh kenikmatan. Al-Infitar ayat 13. Janji-janji Allah. Kalau kita merenungi janji Allah, melahirkan harapan di akhirat. Maksudnya, buah perenungan ini adalah mencintai orang-orang yang berbahagia dan membawa diri beramal seperti amalan mereka dan berkelakuan seperti kelakuan mereka. Jadi kalau kita renungi nikmat janji Allah terhadap orang soleh pun kita cinta dan kita ingin seperti mereka. Sebab apa? Mereka dalam kasih Allah, mereka dalam naungan Allah. Mustahil Allah Ta'ala abaikan mereka, jamaah. Maka kita ingin seperti mereka. Capek aku rasa. Dah lama kali aku berdoa tak kabul-kabul. Balik ke kaji. Tidak ada doa yang tidak dikabul. Tidak ada doa. 2 kali disebut di dalam Al-Quran. Ud'uni astajib lakum. Itu 2 kali. Doa pasti kupenuhi. Doa pasti kupenuhi. Itu hubungannya jika maka. Jika begini maka begitu. Jika begini maka begitu. Relasinya, hubungannya kepastian, jamaah. Maka setiap doa pasti dikabulkan Tuhan. Pasti. Satu, yang kita minta dikabulkan Tuhan sesuai. 2, yang kita minta dikabulkan Tuhan yang lebih baik. Bukan yang kita minta itu, jamaah. Tapi yang lebih baik. Karena Tuhan lebih tahu keperluan kita. Tapi mungkin tak kita sedar, jamaah. Kita mintanya mobil. Padahal hari-hari hidup kita lancar ke sana kemari. Tapi tak kita sedar. Kita pinginnya mobil, jamaah. Tapi Tuhan buat semua lancar, jauh lebih lancar dari kalau kita punya mobil. Tapi kita tak sedar. Jadi nomor 1 pasti dikabulkan apa yang kita minta. Nomor 2 yang dikabulkan yang lebih baik dari apa yang kita minta. Yang ketiga, dikabulkannya adalah kemudahan-kemudahan di akhirat. Itu pasti. Jawaban agama begitu. Masalahnya bukan itu. 2 masalahnya. 1, kita meminta tidak sesuai dengan keperluan kita. Maka hukumnya makruh. Ya Allah, aku mohon Tuhan, luluskanlah anakku kerja di sini. Masuk lamaran enggak? Enggak. Ini makruh. Jamaah. Yang seperti ini makruh. Berdoa seperti ini makruh.
Kemudian kita tidak memenuhi syarat-syarat berdoa. Di antara syarat yang paling penting dari 10 yang diterangkan oleh Imam Nawawi, jamaah, yang paling penting justru yang terakhir, raddul mawalim, mengembalikan hak-hak orang lain yang pernah kita rugikan. Itu masalah. Makanya saya selalu sampaikan dari yang kecil-kecil, di antaranya jangan pijak sandal orang. Karena kalau kita pijak, yang dipijak merasa senang apa benci? Pasti benci. Itu dah zalim, jamaah. Maka berat doa kita sampai. Belum lagi yang besar-besar. Kita bangun rumah, tanah kita mengganggu jalan orang. Itu macam mana? Jamaah. Kita buat syukuran, pesta syukuran, tetapi menutup jalan. Itu macam mana, jamaah? Macam mana doa mau kabul? Raddul mawalim, mengembalikan hak orang lain yang pernah kita bahasa saya rendah lah, yang pernah kita nikmati secara tidak benar, jamaah. Macam mana? Kita punya kereta, rata-rata datang ke kereta, lantas waktu pagi menyalakan mobil kita, kereta kita bersuara, lantas bayi tetangga terbangun gara-gara suara itu. Zalim tak? Jamaah. Enggak apa-apa lah, macam mana lagi, baik. Sekarang kita punya anak, punya cucu, tetangga hidupkan keretanya, lantas anak cucu kita terbangun gara-gara suara kereta tetangga. Macam mana rasa kita? Jamaah. Zalim. Kawan saya nanya sama guru kita. Dia cerita, "Mualim, kenapa nggak beli mobil, Mualim?" Itu waktu kami ke Iswali tahun 90-an. Dia jawab, asapnya ganggu orang, katanya. Lalu jamaah, asapnya ganggu orang. Kata kita, luar biasa alimnya. Padahal di barat pun sudah begitu, jamaah. Di barat berusaha, nggak punya mobil, nggak diproduksi mobil, nggak mungkin juga, karena diperlukan. Tapi di barat berusaha agar bagaimana emisinya, tingkatnya rendah, serendah-rendahnya rendah. Bahkan mereka kalau tak terdesak kali, tak perlu beli mobil, sepeda. Makanya di barat itu ada areal parkir sepeda, dibuat oleh pemerintah, jamaah. Artinya mualim kami itu orang modern. Nah, tapi kita nengoknya, sederhana kali hidupnya ya, tasawuf kali. Padahal itu orang modern, jamaah. Asapnya mengganggu orang, itu jawaban beliau. Zalim. Nah, itu yang paling berat. Makanya jemaah tak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Kita balik-balik kepada Allah. Itu melahirkan harapan. Seterusnya, dan merenungi ancaman Allah terhadap kelakuan yang Allah terangkan bahwasanya musuhnya bersifat dengan kelakuan itu, dan disiksa dan bencana yang disiapkan Allah untuk mereka. Merenungi ancaman-ancaman itu. Ingat firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa innal fujjara lafi jahim. Wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada di dalam neraka. Ancaman. Apa yang dilahirkan dari merenungi ancaman ini? Itu di bawah aja mah. Mungkin tak pagi ini kita ceritakan. Ya, tak pagi ini. Tapi pagi ini sampai sinilah dulu, karena ayat berikut akan kita baca dalam hari Ahad depan. Jadi merenungi ancaman Allah, apa yang akan dilahirkan dari keseriusan kita itu. InsyaAllah kita sambung Masya Allah. Kita sambung dalam hari Ahad depan. Pagi ini sampai sini dulu, jamaah yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi marilah biasakan pakai kok. Mari biasakan pakai kok, tetapi bukan menggugat Allah, melainkan untuk mengetahui apa hikmah di sebalik ini. Jawab, apa hikmah di sebalik ini? Apa hikmahnya? Ini kan tadi malam hujan ya, lebat hujan, jalanan banjir. Jamaah, coba tanya, andai paret, cara kita di Medan sini paret lancar, banjir nggak? Tidak. Apa hikmah? Terlampau banyak duit yang kita berikan tapi macet. Duit itu ada sama kita begitu banyak, tapi macet untuk keluarnya. Kira-kira berbahaya nggak bagi kita? Nah, macam jalanan nih macet, jadi tak bagus. Maka duit yang banyak itu salurkan, jangan dia macet. Itu akan membuat jalan menjadi nyaman. Kira-kira hikmah begitu, jamaah. Hikmah masing-masing lah kita nengok hikmah.
Masing-masing nengok hikmah jamaah. Jadi buatlah pertanyaan kok, tetapi bukan menggugat, melainkan untuk mengetahui apa hikmah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.